Lo pengen sukses kan? Mau tahu rahasia kesuksesan? Pernah kepikiran gak kalau sukses itu gak cuma soal bakat atau keberuntungan? Pola pikir dan kebiasaan positif juga ikut menentukan banget untuk bisa meraih kesuksesan atau enggak. Lo bisa banget belajar dan menanamkan pola pikir positif itu dari waktu ke waktu. Nah, di video kali ini, gue mau sharing 15 pola pikir orang sukses yang pastinya bisa bikin lo jadi lebih keren dan gak nyerah buat meraih kesuksesan. Jadi daripada cuma mikirin sukses, tapi gak tahu gimana caranya, mending lo tonton video ini dan jangan sampai lewatkan informasi pentingnya. Gue bakal bahas pola pikir apa aja yang dimiliki sama orang-orang sukses, kayak J.K. Rowling, Walt Disney, Oprah Winfrey, dan Elon Musk. Siapa tahu, nanti lo juga bisa jadi seperti mereka. Jadi, cus, kita mulai aja. Sebelum kita mulai, gue mau cerita sedikit tentang salah satu orang sukses dan terkaya di dunia. Lo tahu Elon Musk kan? Elon Musk adalah seorang bos besar di industri teknologi dan otomotif. Nama-nama perusahaannya kayak SpaceX, Tesla Motors, The Boring Company, Neuralink, dan OpenAI juga udah nggak asing lagi di telinga kita. Nah, yang bikin Elon Musk sukses dan dikenal sebagai orang hebat adalah karena pola pikirnya yang beda dan out of the box. Jadi, Elon Musk ini punya visi dan tujuan besar banget dan dia tuh fokus banget buat mencapai itu. Gak peduli deh kalau banyak orang yang meragukan dia, Elon tetap konsisten sama tujuannya dan gak pernah menyerah. Banyak kegagalan dan tantangan juga udah dia hadapi, tapi dia tetap bangkit dan belajar dari kesalahan. Jadi, pola pikir visioner dan fokus kayak gitulah yang bikin Elon Musk bisa meraih kesuksesan kayak sekarang. Nah, dari cerita singkat tentang Elon Musk ini, yang sekarang jadi salah satu orang sukses di dunia. Growth mindset ini adalah pola pikir positif yang bisa bikin hidup lo jadi lebih baik dan lebih sukses. Intinya, dengan growth mindset, lo percaya kalau kemampuan lo itu bisa berkembang dan bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Artinya lo gak stuck di satu titik aja dan gak merasa bahwa kemampuan lo itu udah mentok. Nah, berbeda sama fixed mindset, di mana seseorang merasa kalau kemampuan mereka itu udah ditentukan dari awal dan gak bisa berubah. Kalau lo punya growth mindset, lo gak takut buat mencoba hal-hal baru dan gak takut buat gagal. Karena lo tahu bahwa dari kegagalan lo bisa belajar dan berkembang lebih baik lagi. Contohnya, lo mungkin dulu merasa susah buat belajar bahasa Inggris. Tapi, kalau lo punya growth mindset, lo gak bakal nyerah dan terus belajar, bukan cuma di kelas aja, tapi juga ngikutin acara TV atau film berbahasa Inggris. Dan lo percaya bahwa kemampuan lo bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu dan gak stuck di level yang sekarang. Jadi, growth mindset ini benar-benar bisa bikin hidup lo jadi lebih baik dan lebih sukses, dan siapa aja sebenarnya bisa memilikinya. Resiliensi adalah kemampuan seseorang buat bangkit lagi dari kegagalan, kesulitan, atau situasi yang kurang menyenangkan. Jadi, orang yang punya resiliensi ini punya kemampuan buat cope with stress dan menghadapi masalah dengan lebih baik. Intinya, kalau lo punya resiliensi, lo bakal bisa melewati masa-masa sulit dengan lebih kuat dan tangguh. Lo nggak bakal gampang putus asa dan nggak cepat down saat menghadapi situasi yang kurang menyenangkan. Kalau ada masalah,
lo tetap punya semangat buat mencari solusinya dan terus berusaha buat mengatasi. Misalnya, lo udah usaha mati-matian buat ngerjain tugas, tapi tetap aja dapat nilai yang kurang memuaskan. Kalau lo punya resiliensi, lo bakal belajar dari kesalahan lo dan berusaha buat memperbaiki lagi nilai lo di tugas selanjutnya. Lo tetap optimis dan gak kehilangan semangat buat mencoba lagi. Jadi, resiliensi ini penting banget buat kita punya kesehatan mental dan bisa survive di dunia yang penuh dengan tantangan. Kalau lo punya resiliensi, lo bisa jadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih kuat menghadapi segala macam situasi. Fokus merupakan salah satu kunci penting buat bikin lo sukses dalam apapun yang lo lakukan. Jadi, fokus itu artinya lo punya kemampuan buat memusatkan perhatian lo ke satu hal dan buat ngehindarin gangguan atau distraksi yang bisa bikin lo kehilangan arah. Misalnya, kalau lo lagi ngerjain tugas kuliah yang penting, lo harus bisa fokus buat ngerjain tugas itu dengan baik. Lo nggak boleh terganggu sama notifikasi dari handphone atau ngobrol-ngobrol dengan teman lo, karena hal-hal itu bisa bikin lo lupa dengan tugas lo. Kalau lo punya kemampuan fokus yang kuat, lo bisa jadi lebih produktif dan lebih efektif dalam mengerjakan apapun. Lo bisa lebih cepat selesain tugas-tugas lo dan punya waktu buat hal-hal yang lo suka. Fokus juga bisa bikin lo jadi lebih teliti dan lebih baik dalam menjalankan tugas-tugas lo. Nah, yang merasa susah buat fokus, jangan khawatir. Fokus itu bisa dilatih kok. Coba deh mulai dengan ngatur waktu dengan baik, bikin list tugas, dan buat lingkungan kerja yang minim distraksi. Latihan terus buat fokus, dan lo bakal merasakan manfaatnya dalam hidup lo. Persisten itu artinya tekun atau gigih dalam mencapai tujuan atau menjalankan suatu aktivitas. Jadi, orang yang punya persisten ini punya kemampuan buat tetap berusaha dan gak gampang menyerah meskipun menghadapi banyak rintangan atau hambatan di jalan. Contohnya, misalnya, lo lagi coba belajar bahasa baru dan lo merasa susah banget buat menghafal kosakata-kosakata baru. Kalau lo punya persisten, lo tetap akan terus belajar dan berusaha meskipun lo sering lupa atau kesulitan. Lo punya tekad buat terus memperbaiki kemampuan bahasa lo dan gak gampang nyerah. Kalau lo punya kemampuan persisten, lo bisa jadi lebih sukses dalam segala aspek kehidupan. Lo bisa mencapai tujuan-tujuan lo, baik itu dalam karir, pendidikan, atau kehidupan pribadi. Lo bisa menjadi orang yang lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi segala macam tantangan. Nah, yang merasa susah buat jadi persisten, jangan khawatir. Persisten itu juga bisa dilatih kok. Mulailah dengan menentukan tujuan yang jelas dan membuat rencana yang baik buat mencapainya. Terus berusaha dan jangan mudah menyerah meskipun menghadapi banyak hambatan atau kegagalan. Dengan tekun dan gigih, lo bisa mencapai apapun yang lo inginkan. Rasa keingintahuan itu penting banget buat kita semua loh. Kalau lo punya rasa keingintahuan yang kuat, lo akan lebih tertarik buat mencari tahu atau mengeksplorasi hal-hal baru. Dan juga jadi punya semangat buat belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang dunia ini. Contohnya, lo penasaran tentang teknologi terbaru atau ingin belajar tentang kebudayaan baru. Kalau lo punya rasa keingintahuan yang kuat, lo akan mencari tahu lebih banyak tentang topik tersebut. Baik itu dari membaca buku, menonton video, atau bahkan mencoba langsung pengalaman baru tersebut.
Kalau lo punya rasa keingintahuan yang kuat, lo bakal jadi orang yang lebih kreatif dan lebih inovatif. Lo bakal punya kemampuan buat menggabungkan pengetahuan-pengetahuan yang berbeda dan menemukan solusi baru buat masalah yang ada. Rasa keingintahuan juga bisa bikin lo jadi lebih adaptif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Jadi, yang ingin punya rasa keingintahuan yang kuat, jangan takut buat mencari tahu tentang hal-hal baru dan mengeksplorasi dunia di sekitar. Lo bisa membaca buku, menonton video, mencoba pengalaman baru, atau bahkan bergabung dengan komunitas yang punya minat yang sama. Jangan lupa, dengan rasa keingintahuan yang kuat, lo bisa terus berkembang dan mencapai kesuksesan. Kesadaran diri itu artinya lo mengerti dan mengenali diri lo sendiri, baik itu dari segi kelebihan, kelemahan, atau emosi. Dengan memiliki kesadaran diri yang kuat, lo bakal lebih bisa mengontrol emosi dan tindakan dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Contohnya, kalau lo lagi marah atau kesal, lo bakal bisa mengenali emosi lo tersebut dan mencari cara buat menenangkan diri lo sendiri. Lo bisa mengambil napas dalam-dalam atau mencoba teknik meditasi sederhana buat mengurangi ketegangan. Kesadaran diri juga bakal membantu lo buat lebih mudah memahami orang lain dan berkomunikasi dengan lebih baik. Lo bakal lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain dan mampu membaca situasi sosial dengan lebih baik. Jadi, kalau ingin memperkuat kesadaran diri, lo bisa mulai dengan membiasakan diri untuk introspeksi diri sendiri. Lo bisa bertanya-tanya, apa kelebihan dan kelemahan, atau bagaimana lo bereaksi dalam situasi-situasi tertentu. Dengan kesadaran diri yang kuat, lo bakal bisa memahami diri sendiri dengan lebih baik dan jadi pribadi yang lebih baik juga. Kreativitas itu seperti kemampuan buat bikin sesuatu yang baru dan unik, baik itu dari segi ide, gagasan, atau karya seni. Kalau lo punya kreativitas yang kuat, lo bisa menemukan solusi-solusi baru buat masalah yang kompleks, atau menciptakan produk-produk yang belum pernah ada sebelumnya. Kreativitas itu juga nggak harus terbatas pada bidang seni atau desain loh. Bisa juga diterapkan di bidang bisnis atau teknologi. Contohnya aja, Steve Jobs yang berhasil menciptakan produk-produk Apple yang berbeda dari yang ada di pasaran saat itu. Atau Jeff Bezos yang membuat Amazon jadi e-commerce terbesar di dunia. Kalau lo mau meningkatkan kreativitas, lo bisa mulai dengan mencari inspirasi dari hal-hal yang lo suka, seperti musik, film, atau buku. Atau lo bisa coba lihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan berani keluar dari zona nyaman. Nah, yang paling penting dalam kreativitas adalah jangan takut buat gagal. Kreativitas itu butuh eksplorasi dan eksperimen, jadi jangan takut buat mencoba hal-hal baru. Karena bisa jadi dari kegagalan itulah lo bisa menemukan ide-ide baru yang menarik. Kecerdasan emosional itu artinya kemampuan buat mengenali, mengatur, dan mengelola emosi lo sendiri dan juga orang lain. Kalau lo punya kecerdasan emosional yang baik, lo bakal lebih bisa mengendalikan diri dalam situasi-situasi yang penuh emosi atau konflik, dan juga bisa berinteraksi dengan orang lain secara lebih baik. Contohnya aja, kalau lo bisa mengenali emosi diri sendiri, lo bakal lebih bisa mengatasi perasaan-perasaan negatif seperti stres, kesal, atau cemas. Lo juga bakal lebih bisa berempati terhadap orang lain dan memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Kalau lo mau meningkatkan kecerdasan emosional,
lo bisa mulai dengan lebih memperhatikan perasaan dan emosi lo sendiri. Coba identifikasi perasaan lo ketika sedang dalam situasi tertentu dan cari cara buat mengatasi emosi tersebut dengan lebih sehat dan positif. Selain itu, cobalah buat mengerti emosi dan perasaan orang lain, terutama dalam situasi-situasi yang penuh emosi atau konflik. Dengarkan dan berempati dengan orang lain dan cari cara buat menyelesaikan masalah dengan cara yang saling menguntungkan. Intinya, kecerdasan emosional itu bukan hanya soal mengenali dan mengatur emosi lo sendiri, tapi juga soal memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara lebih baik. Dengan meningkatkan kecerdasan emosional, lo bakal jadi pribadi yang lebih bijak dan empati dengan orang lain. Adaptabilitas itu artinya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan situasi yang berubah-ubah. Kalau lo punya adaptabilitas yang baik, lo bakal lebih mudah berubah dan berani menghadapi tantangan baru. Contohnya aja, kalau lo bekerja di sebuah perusahaan, pasti ada banyak perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, seperti perubahan teknologi, strategi bisnis, atau tim kerja. Kalau lo punya adaptabilitas yang baik, lo bakal lebih mudah berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Lo juga bakal lebih fleksibel dalam menerima perubahan dan memperbaiki diri untuk mengikuti kebutuhan perusahaan. Tapi, bukan berarti adaptabilitas itu mudah dicapai. Beberapa orang mungkin lebih kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan, terutama kalau mereka terbiasa dengan rutinitas dan kebiasaan yang sama. Intinya, adaptabilitas itu penting karena dunia terus berubah dan berkembang. Dengan punya adaptabilitas yang baik, lo bakal lebih mudah berubah dan mengikuti perubahan, serta lebih siap menghadapi tantangan baru di masa depan. Disiplin itu penting banget buat mencapai tujuan hidup. Kalau punya disiplin yang baik, lo bakal lebih mudah mengatur waktu dan energi untuk melakukan tugas-tugas yang penting dan mencapai tujuan lo. Contohnya aja, kalau lo punya tujuan untuk menurunkan berat badan, lo perlu disiplin untuk menjaga pola makan dan berolahraga teratur. Atau kalau lo punya tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja, lo perlu disiplin untuk mengatur jadwal kerja dan menghindari gangguan yang nggak perlu. Tapi, disiplin itu nggak mudah dilakukan. Kalau lo sering tergoda untuk menunda-nunda pekerjaan atau melakukan hal-hal yang nggak penting, itu tandanya lo perlu meningkatkan disiplin. Beberapa cara yang bisa lo lakukan adalah membuat jadwal harian, menghindari distraksi seperti media sosial, atau mencari motivasi dari orang-orang terdekat. Jadi, yuk tingkatkan disiplin kita bersama-sama. Bersikap positif itu keren banget, bro. Kalau lo punya sikap positif, lo bakal lebih mudah menghadapi masalah dan mencari solusinya. Lo nggak akan terlalu mudah putus asa kalau menghadapi rintangan atau kegagalan. Contohnya, kalau lo gagal dalam suatu ujian atau kerjaan, lo bisa melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan menjadi lebih baik lagi. Lo bisa belajar dari kesalahan lo dan mencoba lagi di masa yang akan datang. Nah, untuk bisa bersikap positif, lo perlu mengubah cara berpikir lo. Lo perlu menghindari pikiran-pikiran negatif dan lebih fokus pada hal-hal positif. Misalnya, lo bisa berlatih bersyukur dan menghargai hal-hal kecil yang ada di sekitar.
Atau bisa mencari kegiatan yang membuat lo bahagia, seperti olahraga atau berkumpul dengan teman-teman. Intinya, bersikap positif itu bisa membantu lo menghadapi hidup dengan lebih baik. Dengan mengubah cara berpikir, lo bisa menghadapi masalah dengan lebih mudah dan mencari solusi yang lebih baik. Jadi, yuk kita berusaha untuk bersikap positif setiap harinya. Pikiran terbuka itu seperti pintu yang selalu terbuka. Kalau lo punya pikiran terbuka, berarti lo siap menerima dan mempertimbangkan ide-ide baru dari orang lain. Lo nggak terlalu mengandalkan pandangan lo sendiri, tapi lo selalu terbuka untuk melihat dari perspektif orang lain. Dengan pikiran terbuka, lo bisa belajar banyak hal dan berkembang lebih cepat. Lo bisa memperluas pengetahuan dan melihat dunia dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Selain itu, lo juga bisa menghindari pemikiran yang sempit dan membatasi diri lo sendiri. Nah, untuk bisa memiliki pikiran terbuka, lo perlu melatih diri lo untuk selalu mendengarkan orang lain dan menerima kritik dengan lapang dada. Lo juga perlu membuka diri untuk mencoba hal-hal baru dan mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda. Dengan begitu, lo akan lebih mudah memahami orang lain dan mengembangkan kemampuan lo sendiri. Intinya, pikiran terbuka itu penting banget buat kita semua. Dengan membuka pikiran kita untuk ide-ide baru dan perspektif orang lain, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan berkembang lebih cepat. Jadi, yuk kita latih pikiran terbuka kita dan terus belajar dari orang lain. Proaktif itu artinya lo mengambil inisiatif untuk bertindak dan mengendalikan situasi daripada hanya menunggu situasi yang terjadi dan merespon keadaan. Kalau lo proaktif, berarti lo selalu siap untuk bertindak dan mengambil tanggung jawab atas keputusan lo sendiri. Dengan sikap proaktif, lo bisa mengontrol hidup lo sendiri dan menciptakan hasil sesuai dengan yang lo inginkan. Lo nggak cuma menunggu keadaan datang dan merespon, tapi lo bisa mempengaruhi keadaan dan mengambil tindakan yang tepat. Contohnya, kalau lo punya masalah di pekerjaan, lo nggak hanya duduk dan menunggu bos lo memecahkan masalah itu. Kalau lo proaktif, lo akan mencari solusi sendiri dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau ingin menjadi orang yang proaktif, lo perlu mulai dengan merencanakan tindakan lo sendiri. Lo juga perlu memiliki tanggung jawab atas keputusan dan jangan terlalu bergantung pada orang lain. Dengan begitu, lo akan menjadi pribadi yang lebih mandiri dan percaya diri. Akuntabilitas itu artinya lo bertanggung jawab atas tindakan dan siap menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Kalau lo bertanggung jawab, lo nggak cuma menempatkan diri sebagai korban atau mencari kambing hitam untuk masalah yang terjadi. Dengan akuntabilitas, lo nggak cuma berani mengambil risiko, tapi juga siap menerima kegagalan dan belajar dari situ. Lo bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kesalahan dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Contohnya, kalau lo melakukan kesalahan di pekerjaan, lo nggak cuma menyalahkan orang lain atau mencari alasan. Lo juga harus mengakui kesalahan lo, meminta maaf, dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan begitu,
lo bisa memperbaiki reputasi lo di tempat kerja dan meningkatkan kemampuan lo. Kalau ingin menjadi orang yang akuntabel, lo perlu mengambil tanggung jawab atas tindakan lo sendiri dan berani mengambil keputusan yang tepat. Lo juga perlu belajar dari kesalahan lo dan mencari cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, itu tadi 15 pola pikir orang sukses yang bisa kita pelajari. Semua pola pikir tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesuksesan. Tapi, nggak cukup hanya tahu teorinya saja, kita juga harus mengaplikasikannya dalam praktek sehari-hari. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil resiko. Ingat, kesuksesan membutuhkan usaha dan ketekunan. Jadi, mari kita terus belajar dan mengembangkan diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses. Semoga informasi yang sudah gue bagikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.